sih Mas? 25 menit. Siap. Setuju ya. Saya mau ngomong apapun pokoknya Setuju ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terutama teman-teman dari struktural di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral ya, dan jurusan Teknik Pertambangan, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati, teman-teman dari yang sudah memberikan paparan, dari narasumber, Bapak Ibu sekalian, senior, dan teman-teman adik-adik sekalian yang berbahagia. Saya pertama tadi sempat keluar sebentar ke toilet, kebetulan ketemu Pak Mas Untung. Nah kemudian nanya, dosennya kok kayaknya nggak banyak. Jadi balik lagi ke Pak Sahat tadi sama Bapak tadi menyampaikan kalau bagaimana kalau misalnya menciptakan mahasiswa yang unggul. Nah kalau misalnya UPN yang tangguh lah kira-kira seperti itu, apa nambah prodi dan lain sebagainya, enggak. Kalau sedikit informasi Bapak dan rekan-rekan sekalian di sini bahwa plakat yang diserahkan merupakan karya dari Metal Karya Prima dan buatan dari mahasiswa teknik metalurgi sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu atas mengisi acara seminar pada siang hari ini. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Kusno Hadi, Master of Engineer, karena telah hadir pada acara seminar kali ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Afidoli Lestian STMSC karena telah bersedia. Intinya saya kan membawa makalah pendidikan metalurgi, pendidikan metalurgi. Nah, dalam rangka nanti adokon peralihan energi. Apa itu peralihan energi? Dalam rangka transisi energi. Jadi saya bilang gini, intinya gini, tidak ada bangsa di dunia ini yang hebat, yang kuat. Kalau bangsa itu tidak memiliki industri baja, industri besi dan baja yang tangguh. Jadi Indonesia kalau ingin menjadi negara yang hebat di muka bumi, dia harus memiliki industri besi dan baja yang tangguh. Dengan demikian, industri yang berbasis metalurgi sangat diperlukan di Republik ini. Maka UPN Veteran Yogyakarta harus berbahagia telah berdiri satu jurusan metalurgi di bawah Fakultas Teknologi Mineral, ya, teknologi mineral. Jadi Fakultas Teknologi Mineral di UVN menaungi metalurgi. Nah saya selama sudah 7 tahun ini metalurgi ini. Nah sebelum metalurgi ini didirikan di UPN, saya termasuk penggagas di UPN supaya mendirikan satu jurusan metalurgi. Kenapa? Karena saya memandang saya sangat visioner. Makanya orang-orang Jogja bilang saya sangat visioner. Karena saya katakan gini, masa pertambangan, jurusan pertambangan, jurusan perminyakan dan jurusan geologi itu adalah masanya akan berlalu, itu masa lalu. Tetapi masa yang akan datang adalah masa metalurgi. Oleh sebab itu, UPN harus mendirikan jurusan metalurgi. Sebab yang akan membawa nama harum UPN ke depan adalah metalurgi. Masa kami, pertambangan, geologi, minyak sudah berlalu. Maka harus, dengan demikian didirikanlah ini 7 tahun yang lalu, metalurgi ini. Nah sekarang sudah menelurkan 146 wisudawan sarjana metalurgi dan sudah bekerja di seluruh Indonesia. Nah sekarang ini mahasiswa yang ada sekitar 340 sekian mahasiswa. Nah kita mengharapkan mereka ini nanti akan menjadi, UPN itu menyediakan tenaga kerja yang akan bergerak di industri yang berbasis metalurgi. Lalu saya ditanya, bagaimana pendidikan metalurgi ini? Apakah sudah cukup dengan S1? Jelas tidak. Jadi metalurgi kalau dia masih S1 itu tidak lebih dari hanya semacam di atas operator. Nah, sehingga kalau dia menjadi ingin profesional ketika ini
maka dia harus mengambil lagi spesialis ahli, spesialis ahli metalurgi namanya, bukan lagi hanya S1 bisa mana-mana, S1, tapi dia harus spesialis ahli metalurgi. Kenapa? Kalau dia ahli metalurgi, naik rankingnya, maka dia termasuk ikut pemikir bagaimana memajukan industri berbasis metalurgi di Indonesia. Oleh sebab itu, tetapi jangan buru-buru dari S1 langsung masuk S2, jangan. Atau langsung spesialis metalurgi, jangan. Praktek dulu. Harus seimbang ilmu teori dan praktek. Lalu saya perhatikan, teori yang kalian pelajari ini sungguh sangat berat. Bayangkan seorang S1 metalurgi, pendidikannya sudah sangat berat. Kalau kalian lulus S1 metalurgi, itu kalian benar-benar menumpahkan segala pikiran dan sangat berat. Saya angkat jempol kalau sudah lulus. Tetapi sekalipun kalian sudah lulus menjadi sarjana metalurgi, nah sedikit saja pemerintah ini berbuat salah, sedikit saja, maka kalian bisa terjerumus menjadi pengangguran. Kenapa? Contoh, metalurgi di Tiongkok, mereka menghasilkan baja sekarang 1,8 miliar ton per tahun. Indonesia baru hanya 150 juta ton. Kita nggak sampai 1/10 baja kita. Sehingga kalau baja dari Tiongkok itu jauh lebih murah masuk ke Indonesia, kalian akan nganggur. Baja tidak diproduksi di Indonesia. Jadi kalian benar-benar harus bertekun. Dan kedua, pemerintah harus memproteksi industri berbasis metalurgi melalui misalnya pajak masuknya tidak naikkan supaya melindungi industri metalurgi. Nah ini kalau sempat pemerintah ini gagal, kita bahaya. Lalu kemudian saya bilang begini, Soekarno mengatakan, perjuanganku jauh lebih ringan daripada perjuanganmu, sebab saya hanya melawan penjajah orang asing, tetapi kamu akan berhadapan dengan bangsamu sendiri, dan itu jauh lebih sulit. Mengapa saya cetuskan ini? Kalian adik-adik yang metalurgi supaya kalian tahu, bangsa kita, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi nilai sendiri. Bangsa kita, pemimpin kita memberikan nikel, tambang nikel kita kepada Inco, dulu Inco, sekarang PT Pale, yang ada air terjunnya, yang ada sumber airnya, sehingga mereka bisa melakukan pembangkitan listrik dengan PLTA. Dengan demikian, listrik mereka sangat murah. Sebaliknya, pemerintah menyuruh Aneka Tambang di Pomalaha membangun industri nikel, itu mengandalkan batu bara, PLTU batu bara, sehingga ongkos listriknya saja jauh lebih mahal daripada Inco. Ini asing jauh lebih murah, ini Aneka Tambang dalam negeri jauh lebih mahal. Siapa yang bisa bersaing? Nilai sendiri. Inilah kelakuan bangsa kita. Maka saya bilang, perjuanganmu jauh lebih berat karena kamu menghadapi bangsamu sendiri. Nah ini yang kita dambakan. Kalian sudah begitu sulit menjadi sarjana metalurgi, tapi sedikit saja salah mengambil kebijakan negara ini, kalian akan jadi pengangguran. Yang kedua yang perlu diperjuangkan di sini, seharusnya ini harus sampai kepada presiden. Kebetulan Dirjen masuk. Saya minta Pak Dirjen, Pak Tri, kebetulan Pak Tri ini kan adik kelasku, tolong disampaikan bila perlu sampai ke presiden, supaya lulusan metalurgi ini tidak ditanya kalau mau cari kerja pengalaman berapa berapa tahun, karena tidak punya pengalaman langsung ditolak. Tidak. Industri-industri yang berbasis metalurgi harus menerima mereka dan mereka gaji, harus diberikan gaji. Seperti yang di Jerman. Di Jerman semua lulusan politeknik, ketika dinyatakan politeknik lulus, maka industri banding tambah aku, katakanlah 50 lulus. Ada yang bilang sama aku 5 orang, sama aku 10. Karena mereka tahu lulusan ini masih hijau, perlu praktek. Dan kalau ini sampai kepada presiden, maka presiden memerintahkan kepada Menteri Keuangan, kalau ada mahasiswa metalurgi yang magang, itu harus dianggap sebagai ongkos kos untuk mengurangi pajak mereka. Selama ini karena itu tidak boleh dimasukkan dalam pengurangan pajak, maka industri itu menolak menerima. Apa yang terjadi? Maka lulusan dalam negeri kita selalu kalah bersaing dengan lulusan luar negeri. Kenapa? Kita terlalu jago dalam teori, praktek kurang. Ini perlu Pak Dirjen, Pak Triunarno. Perlu nih Pak Dirjen, tolong ini. Tolong dibicarakan. Tidak bisa hanya selepel dengan Menteri Pendidikan saja, tidak. Karena Menteri Pendidikan yang sampai gitu-gitu aja kebijakan. Tapi ini harus sampai kepada Presiden.
semua lulusan teknik harus diterima industri, terutama metalurgi, karena tidak ada bangsa yang maju yang kuat kalau industri besi dan bajanya rapuh. Sebab apa? Kapal terbang harus ada besi bajanya, kapal laut harus besi bajanya, mobil harus besi bajanya, sepeda motor semua. Tidak ada bangsa yang kuat kalau industri besi bajanya melemah. Tolong ini dipertimbangkan. Mertopak mah, ke mahasiswa ini, harus. Itulah sebagai dosen tamu memang. Dan saya kan menjadi alumni kehormatan untuk metalurgi. Padahal saya jurusan pertambangan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya ingin menyampaikan satu hal buat kita semua, untuk kalian mahasiswa. Apa gunanya membangun suatu industri yang dahsyat? Ya, tetapi industri yang dahsyat ini tidak bisa bersaing dengan hasil produk negara lain. Ini sangat bisa segera mematikan industri kita. Padahal industri ini dibangun dengan uang sangat besar, triliunan. Hati-hati. Maksud saya di sini, yang saya maksudkan di sini, kalau kita membangun industri boleh, tetapi terutama bangunlah dulu pertanian yang tangguh. Mengapa? Saya kasih contoh. Di Jawa Barat itu upah minimum 4,8 juta. Di Vietnam upah minimum itu 2,5 juta. Tetapi upah minimum 2,5 juta rupiah di Vietnam jauh lebih dinikmati daripada upah minimum 4,8 juta di Bandung. Mengapa? Karena harga bahan pokok makanan di Bandung sangat mahal, pakaian mahal, tempat tinggal mahal. Di Vietnam beras hanya 1/5 dengan harga di Indonesia, sehingga mereka masih bisa menabung. Oleh sebab itu, beberapa industri sepatu pindah sekarang ke Vietnam. Kenapa? Karena Indonesia gagal membangun pertanian yang tangguh. Ujung-ujungnya, sebab sehebat apapun industri yang kamu bangun, ujung-ujungnya tenaga kerja harus makan. Tenaga kerja harus hidup dengan makanan yang bergizi. Di sini itu terlalu mahal. Ingat, itulah saya katakan bahwa perjuanganmu jauh lebih berat dibandingkan perjuangan Soekarno melawan penjajah. Karena kita sedang berhadapan dengan bangsa kita yang mengabaikan pertanian. Lupa mereka, tanpa didukung pertanian yang tangguh dan kuat, industri kita akan kolaps. Bukti, semua barang-barang yang kita produksi lebih mahal dari Vietnam. Karena mereka telah berhasil membangun pertanian yang tangguh, sehingga harga pokok makanan murah, lebih murah daripada Indonesia. Daging tersedia lebih murah, ikan tersedia lebih murah, sayur mayur hijau tersedia lebih murah, buah lebih murah. Di sini, jadi kalian, ya apa saya maksud saya di sini? Yang saya maksudkan di sini, walaupun ini fakultas metalurgi, maka seringlah terbuka pemikiran dengan fakultas lain. Maka dosen-dosen metalurgi harus kalian sering berdiskusi dengan rektor, menyampaikan kepada pemerintah bahwa industri apapun kita bangun, kalau bahan pokok kita mahal, semua itu akan sia-sia. Mengapa Tiongkok sekarang maju? Karena mereka membangun pertanian yang tangguh. Percaya apa tidak? Coba berangkat ke Tiongkok. Murah makanan di Tiongkok. Murah, sejahtera. Ini, ya. Jadi jangan bangga. Padahal kurikulum metalurgi, saya lihat kurikulum metalurgi berat sekali nih. Terus terang aja, saya banyak nggak ngerti loh ini sekarang kurikulum kalian ini. Karena ini sangat tangguh, sangat berat ini kurikulum. Tapi kalau kalian bisa lulus di situ, udah kerja besar, sedikit saja pemerintah bikin kesalahan mengambil kebijakan, kita akan jadi pengangguran semua. Camkan itu. Namun demikian, jangan patah semangat. Yang saya masuk kebetulan di sini. Kemudian lagi, kalau nanti di Sinatalis, sekarang di Sinatalis ke-7 saya hadir, saya minta kepada dekan dan cuma ketua jurusan, kalau nanti kita lihat di Sinatalis, tolong usahakan pindah datang ke sini. Ya. Yang dusun-dusun lain akan hadir di sini. Tentu akan kalian bilang, oh sangat mahal menghadirkan mereka, perlu makan. Mereka tidak perlu kita berikan ongkos. Yang penting kita bikin servisnya bagus. Tolong sampaikan ke rektor. Kenapa? Supaya mereka mengenal di sini ada metalurgi, di sini ada keinginan supaya sarjana-sarjana muda kita diterima. Praktek. Tidak ada gunanya teori yang terlalu berat, sementara prakteknya kecil sedikit. Ya. Jadi itu Pak Dirjen, hadir Dirjen Triunarno, Dirjen kebetulan, Dirjen pertambangan. Bapak harus sampaikan, tidak perlu melalui Menteri Bahlil, langsung ke Presiden, supaya lulusan teknik pertambangan, lulusan metalurgi diterima
magang, dianggap mereka sebagai karyawan, walaupun hanya magang. Untuk apa? Supaya ada jam terbang mereka praktek. Jangan seperti sekarang, setiap mau lamar kerja praktek 0 ditolak. Apa itu? Ingat, hari ini mereka nothing, tapi nanti 23 bulan mereka akan jadi something. Ingat itu. Hari ini kamu nggak ada apa-apanya, tapi 20 tahun lagi, 30 tahun, justru kalian yang membayar pajak supaya negara ini hidup. Karena kalian jadi pekerja negara, itu ingat. Maka saya bilang, kenapa Jerman sampai sekarang tangguh? Karena mereka rapi ke generasi mudanya. Kita ini anggap enteng. Jadi inilah bangsa. Maka saya bilang, perjuanganmu berat. Lebih berat dari perjuanganku. Karena kalian ke depan, kalau bangsa ini, lihat sekarang. Siapa yang mikirin kalian? Lihat. Ini yang namanya pemilihan gubernur yang ngambilkan uang ini, pemilihan yang ngambilkan uang ini. Ini sungguh pemborosan yang sangat luar biasa, sehingga pendidikan kita terbengkalai. Kalau saya boleh berpendapat, ini sebetulnya pemilihan gubernur calon ini hapuskan saja, kembalikanlah DPR lagi supaya lebih irit. Ini sudah nggak benar, ini sudah benar-benar tragis kita ini. Nah, tapi oke lah, karena itu urusan politik, urusan jauh. Ini sekarang kita bicara soal metalurgi. Harapan saya, jangan kita mewisuda sarjana metalurgi, menerbitkan sarjana metalurgi, menyiapkan tenaga-tenaga metalurgi, tetapi mereka yang jadi tenaga-tenaga penganggur padahal mata kuliahnya begitu sulit, begitu berat. Nah, kemudian transisi, ada lagi transisi. Saya ingin di sini ada Pak Dirjen, tolong nanti Pak Dirjen kalau saya salah koreksi. Tiongkok memakai batu bara 5,3 miliar per tahun, India 3 miliar sekian per tahun, Amerika hampir 1 miliar, Rusia apalagi memakai batu bara terdasar. Sebenarnya negara penghasil emisi CO2 terbesar di muka bumi adalah mereka. Rusia, Tiongkok, India, dan Amerika. Kitanya sendiri, kenapa kita selalu digempur? Yang saya maksud begini, jangan gara-gara kita ingin masuk ke suatu transisi energi ini, akhirnya industri kita kolaps. Contoh misalnya, kita tahu bahwa listrik yang dihasilkan batu bara jauh lebih murah dibandingkan dengan listrik yang dihasilkan hidrotermal. Hidrotermal 12 sen, ini batu baranya 4 sen. Bagaimana industri kita bisa bersaing kalau listriknya sudah mahal? Tolong. Jadi saya tidak sepakat PLTU kita dimati-matikan. Kalau Pak Luhut mengatakan PLTU di Suralaya dimatikan karena pencemaran, itu urusan dia. Tapi untuk industri kita, kalau sampai batu bara dimatikan, negara yang kita akan kolaps. Tolong Pak Dirjen, tolong. Nanti Pak Dirjen akan berikan kata sambutan, tolong sampaikan. Karena saya pembicara lebih dulu, Pak Dirjen belakangan, sehingga Pak Dirjen menyampaikan nanti. Jadi akhirnya Pak Dirjen sepakat bahwa pemencar emisi, penghasil emisi CO2 terbesar bukan Indonesia, tapi adalah Rusia, Amerika, Tiongkok, dan India. Kita hanya kecil. Kenapa kita harus digempur? Jadi kita tidak mau digempur, harus kita melawan supaya industri kita bersaing. Kalau tidak, kita akan kolaps sebagai bangsa. Itu ingat. Nah, kembali. Sekali lagi saya katakan kepadamu, jangan menjadi patah semangat, tetapi tetap ingat, perjuanganmu jauh lebih berat dari perjuangan Presiden Soekarno. Karena kita berhadapan dengan bangsa sendiri. Salah satu contoh lagi yang perlu saya ingatkan di sini, saya hanya mengurus tambang batu perlu waktu 3 tahun. 3 tahun saya ngurus untuk tambang batu. Coba bayangkan berapa banyak yang saya habis. Waktu saya habis, sampai sekarang belum terbit. Karena saya berhadapan dengan bangsa kita sendiri. Ini kadang-kadang kalian mahasiswa nggak tahu. Ini perlu saya sampaikan supaya kalian tahu. Jadi kalau kalian berdemo, nggak usah demo politik. Jangan, nggak usah. Demo aja lu industri. Bagaimana sikap pemerintah untuk industri kita? Yang pertama, bangunlah pertanian yang tangguh sebelum membangun industri. Gitu. Karena apa? Tidak ada gunanya kita bangun industri yang tangguh. Karena ujung-ujungnya sumbernya manusia akan makan. Kalau makanan kita mahal, itu semua sia-sia. Semua sia-sia. Wah, martobat tangan mas sudah. Gimana? Begitulah, Dre. Itu langkah.